wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mazin Azrianisha dengan NIM 033 sebagai moderator pada presentasi kelompok hari ini. Kami akan mempresentasikan Progress Report Marketing Plan kelompok 3 ABT 3B pagi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu PBL. Project Based Learning atau PBL adalah metode pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa di mana kita belajar dengan terlibat aktif dalam proyek dunia nyata yang kompleks dan bermakna. Fokusnya pada learning by doing atau belajar sambil mengerjakan, mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, kolaborasi, dan manajemen proyek. PBL semester kali ini adalah membuat sebuah rencana pemasaran atau marketing plan yang komprehensif dengan dunia bisnis saat ini. Berikut adalah mitra kami, yaitu Ami Cafe at Glaze. Merupakan kafe modern yang berlokasi di Ruko Marbella 2, Blok E6 nomor 5, Kota Batam, Kepulauan Riau, yang menghadirkan suasana hangat dan nyaman dengan perpaduan cita rasa kopi berkualitas dan es krim homemade. Kafe ini menjadi tempat favorit untuk bersantai, bekerja, dan berkumpul bersama teman maupun keluarga, serta menawarkan pengalaman kuliner yang menyenangkan dengan pelayanan ramah dan suasana estetik yang instagramable. Saya Tazkira Azhara dengan NIM 049. Pada bagian ini, kami menggunakan pendekatan CDIO Framework sebagai dasar pelaksanaan proyek marketing plan. CDIO merupakan singkatan dari Concept, Design, Implement, dan Operate. Framework ini membantu kami menyusun proyek secara terstruktur, mulai dari perumusan ide sampai eksekusi. Pertama, kami membagi tugas dan alur kerja menjadi 4 bagian, yang kemudian akan kita jelaskan detail pada slide berikutnya. Pada tahap konsep, kami melakukan identifikasi kebutuhan pasar, menganalisis masalah utama mitra, dan menentukan tujuan pemasaran. Dari sini, kami mendapatkan beberapa insight terkait peluang pengembangan brand. Selanjutnya, di tahap desain, kami mulai merancang strategi pemasaran seperti menentukan target audiens, menentukan anggaran, serta menyiapkan rencana promosi dan konten digital. Masuk ke tahap implement, di tahap ini kami memproduksi materi promosi seperti desain konten, layout poster, serta menyusun strategi penjadwalan posting. Pada tahap ini kami juga mulai menguji respon pasar awal. Terakhir, tahap operate, kami menjalankan aktivitas promosi secara berkelanjutan, memonitor engagement, dan melakukan evaluasi untuk menentukan optimasi selanjutnya terhadap strategi pemasaran. Baik, saya Anissa Tera dengan NIM 047 akan menjelaskan terkait dengan marketing plan. Pada bagian ini, kami menjelaskan marketing plan yang berfokus pada inovasi produk, peningkatan pelayanan, dan strategi promosi digital untuk menarik lebih banyak pelanggan serta memperkuat citra brand. Marketing plan yang pertama, menambahkan menu baru yang unik dan tidak ditemukan di tempat lain serta dokumentasi foto menu profesional tanpa AI. Marketing plan yang kedua, menerapkan promo paket hemat dessert plus drink dan happy hour di jam sepi. Marketing plan yang ketiga, membuat area foto corner, foto booth, dan mini event space. Marketing plan yang keempat, konsisten mempromosikan di Instagram dan TikTok serta membuat loyalty card. Marketing plan yang kelima, mengadakan service training rutin dan penghargaan Employee of the Month. Marketing plan yang keenam, menggunakan sistem nomor antrean digital sederhana atau order queue. Marketing plan yang ketujuh, rebranding tampilan logo, menu board, dan seragam karyawan agar modern. Baik, selanjutnya saya Wanda Azizah dengan NIM 055 akan menjelaskan tentang progress report dari Project Based Learning yang kami laksanakan. Pertemuan pertama ada pada 1 Oktober 2025. Pada saat itu kami membentuk struktur kerja tim dan kerangka proyek yang jelas untuk memandu implementasi PBL. Nah, pada saat itu juga kami membagikan job desk masing-masing anggota baik dari ketua, wakil, sekretaris, maupun role yang lainnya. Selanjutnya pertemuan kedua pada 2 Oktober 2025, itu kami mengadakan pertemuan perdana dengan manajemen kafe, yaitu manajer Ami Cafe at Glaze. Pada saat itu kami memaparkan konsep proyek
project-based learning, mengidentifikasi dan memvalidasi tantangan bisnis real yang dapat diselesaikan sehingga setelah project-based learning ini selesai, Amikafi at Glaze dapat meningkatkan profit ataupun membuat bisnis mereka menjadi lebih baik dari sebelumnya. Untuk pertemuan ketiga, pada 25 Oktober 2025, kami membuat kuesioner untuk survei pasar yang akan disebar luaskan ke masyarakat luas. Pertemuan keempat pada 2 November 2025, kami membuat dan merancang output project-based learning yang berupa marketing plan, RPP, PowerPoint, logbook, dan persiapan monitoring evaluasi. Selanjutnya, pertemuan pada 6 November 2025, itu kami mengerjakan dan menyicil lagi laporan marketing plan dan PowerPoint untuk mempersiapkan monitoring evaluasi. Nah, pertemuan terbaru kami itu pada 7 November 2025, kami memfinalisasi dan menyelesaikan pembuatan marketing plan, PowerPoint, dan pembuatan video monef untuk project-based learning. Selanjutnya ada dokumentasi spesifik timeline dari pertemuan pertama sampai pertemuan terbaru kami. Nah, di sini kami bertemu melalui tatap muka ataupun online yang dilakukan melalui Zoom meeting ataupun diskusi melalui grup WhatsApp. Baik, perkenalkan nama saya Indah Fitriani dengan nomor NIM 058. Setelah kami meninjau perjalanan proyek sejauh ini, mari kita alihkan fokus ke garis akhir, ke visi jangka pendek dan menengah yang akan mendefinisikan kesuksesan kami. Target pertama kami adalah memperkuat posisi pasar. Kami akan fokus pada peningkatan brand awareness secara signifikan dan terarah. Kedua, kami bertekad untuk menyempurnakan pengalaman Amikafi at Glaze. Kemudian juga mengembangkan pelanggan harus keluar dengan perasaan yang puas, bukan hanya dengan produk tetapi dengan keseluruhan layanan dan suasana. Target kami adalah meningkatkan rating kepuasan layanan dan ambience atau suasana hingga 1,5 kali lipat dari kondisi saat ini. Ini memerlukan pelatihan staf yang lebih mendalam, standarisasi layanan, dan mungkin beberapa sentuhan estetika tambahan yang membuat kafe benar-benar nyaman dan Instagramable. Terakhir, dan ini adalah indikator kesuksesan eksternal, yaitu target rating. Kita tidak hanya puas dengan rating baik, kita menargetkan untuk mencapai rating rata-rata 4,8 di semua platform review. Baik itu Google Maps, media sosial atau aplikasi pengiriman lainnya seperti Shopee Food atau GrabFood. Rating ini adalah cerminan dari eksekusi sempurna poin 1 dan poin 2. Mencapai 4,8 akan membangun reputasi yang solid, menciptakan loyalitas pelanggan yang tinggi. Perkenalkan, nama saya Eliza Nur Hamida dengan NIM 043. Selanjutnya merupakan kesimpulan terakhir melalui penyusunan marketing plan, identifikasi, serta observasi yang telah kami lakukan berbasis CDIO. Tim kami telah merancang strategi yang efektif untuk meningkatkan daya saing dan brand awareness dari mitra kami, yaitu Amikafi at Glaze. Proyek ini memperkuat kemampuan analisis, kolaborasi, serta dengan jelas memberikan pengalaman nyata dalam merancang dan menerapkan strategi bisnis yang berkelanjutan guna menciptakan pengalaman kuliner yang berkesan sebagaimana dengan dengan mitra kami. Sekian dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya.